Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan terhindar dari segala musibah dan penyakit yang melanda negeri kita sekarang ini. Jumpa lagi dengan kami dalam informasi-informasi dasar-dasar budidaya tanaman. Di dalam kehidupan kita ini, kita ingin selalu bekerja. Dan setelah kita bekerja, kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal, terhindar dari segala kecelakaan. Nah, itu istilahnya disebut dengan K3, keselamatan kesehatan kerja. Bagaimana supaya kita mendapatkan kesehatan, keselamatan kerja kita? Yuk, informasi akan kami berikan berikut ini. Jumpa lagi dengan kami dalam pembelajaran dasar-dasar budidaya tanaman. Kita akan bertanya, apa itu K3? Nah, ingin tahu apa itu K3? Pengertian K3. Menurut filosofi Mangkunegara adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan daripada jasmani maupun rohani tenaga kerja, khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Sedangkan menurut keilmuan adalah semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit aki kerja, istilahnya adalah PAK, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Ini adalah pengertian daripada K3. K3 singkatan daripada keselamatan, kesehatan, kerja. Dasar hukum daripada adanya K3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 menyatakan tentang keselamatan kerja. Yang kedua, tempat di mana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha. Yang ketiga, adanya bahaya kerja di tempat itu. Ini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Sedangkan menurut daripada Permanaker Nomor 5 Tahun 1996 yang berisikan tentang sistem manajemen daripada K3. Nah, ini mengelola tentang manajemen K3, bagaimana K3 itu penerapannya dan pelaksanaannya. Permanaker nomor 4 tahun 1987 mengatur semuanya tentang panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja. Istilahnya disebut dengan P2K3. Inilah dasar hukumnya adanya K3. Penyebab kecelakaan kerja. Penyebab kecelakaan kerja, pertama penyebab dasar, kurangnya prosedur aturan di tempat kerja. Kemudian, kurangnya sarana di tempat kerja. Ketiga, kurangnya kesadaran daripada si pekerja sendiri. Kemudian yang keempat, kurangnya kepatuhan daripada tenaga kerja itu sendiri. Ini dasar penyebabnya. Penyebab tidak langsung adalah faktor pekerja. Yang kedua adalah faktor pribadi. Faktor pekerja bisa saja adalah daripada aturan-aturan yang berlaku pada pekerjaan tidak diikuti. Faktor pribadi mungkin sakit, stres, dan sebagainya. Penyebab langsung adalah tindakan tidak aman. Ini menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Kedua, kondisi tidak aman. Kondisi di mana satu tempat bekerja itu tidak aman, maka menyebabkan timbulnya kecelakaan tenaga kerja. Kecelakaan kerja. Yang pertama adalah penyebabnya kontak langsung dengan bahaya, bersinggungan langsung dengan bahaya, berhadapan langsung dengan bahaya. Kedua, kegagalan fungsi, tidak bisa memfungsikan daripada alat-alat pekerjaan. Kerugian ditimbulkan oleh daripada kecelakaan kerja adalah pada manusianya bisa cedera, keracunan, cacat, kematian, atau pak sekaligus. Kerugian pada material atau bahan rusak atau produknya gagal.
kerugian pada lingkungan, tercemar, rusaknya lingkungan, dan bisa juga menimbulkan bencana alam pada alam di sekitarnya. Ini adalah penyebab kecelakaan tenaga kerja. Apa contohnya kecelakaan tenaga kerja? Kecelakaan daripada kerja yang pertama misalnya ini. Gambar ini menunjukkan bahwasanya seorang pengelas tidak menggunakan helm safety untuk mengelas. Kemudian tidak menggunakan sarung tangan yang bisa melindungi tangannya dari percikan api. Nah, ini adalah bisa menyebab contoh jadinya kecelakaan di tempat kerja. Contoh kedua, memanjat tidak menggunakan alat penangan diri atau alat penggantung diri dan tidak menggunakan helm safety bisa menimbulkan bahaya kecelakaan. Kurang hati-hati dan juga badan kita sehat dipaksakan untuk memanjat, akhirnya inilah kecelakaan. Membawa barang terlampau banyak, tidak hati-hati dan tidak melihat orang, akhirnya bisa menabrak dan menimbulkan dan jatuh kepada orang yang kena. Untuk kita bisa selamat dari kecelakaan di tempat kerja, maka patuhilah aturan-aturan rambu yang ada di tempat kerja. Jika ada lambang seperti, berarti ini adalah larangan, jangan disentuh. Ini adalah alat pemadam kebakaran. Apabila terjadi kebakaran kecil, maka bisa digunakan alat pemadam kebakaran. Hati-hati, ini adalah tempat lalu lintasnya daripada forklift. Nah, jangan melintasi di tempat yang ini. Ada tanda-tanda rambu, kita harus berkumpul apabila keadaan darurat. Pastikan susunan barangnya rapi seperti ini, tidak bersebrakan, tidak artinya berantakan. Nah, ini adalah tanda lambang mushola atau tempat ibadah bagi muslim. Ini adalah rambu-rambu yang sebagian kecil yang ada di tempat kerja yang harus kita patuhi. Untuk selamat lagi di tempat kerja, kita harus juga menggunakan namanya adalah alat pelindung diri. Alat pelindung diri yang pertama kita mulai dari yang atas. Ini adalah namanya adalah helm safety, pelindung untuk kepala. Kemudian ada lagi untuk pelindung untuk pernapasan kita. Biasanya di tempat-tempat yang ada berdebu, di lab kimia, ataupun di tempat lapangan yang banyak artikelnya kerikil berbau pencemaran. Yang ketiga, pelindung mata. Seperti tadi mengelas, harus menggunakan artikelnya alat safety khusus untuk pelindung mata. Dan juga alat untuk pelindung yang lainnya bisa digunakan untuk kacamata. Tangan, untuk tangan kalau kita mengelas juga harus menggunakan alat safety-nya. Di lab kimia juga kita harus menggunakan, dan apalagi di lapangan khusus kita menggunakan alat yang tajam, maka kita harus menggunakan sarung tangan. Jika kita memanjat sesuatu atau bekerja di tempat yang tinggi, maka kita harus menggunakan penggantung pelindung jatuh atau penggantung diri. Pelindung kaki kita gunakan adalah sepatu bot khusus yang standar. Pelindung tubuh seperti jaket dan sebagainya, khusus untuk dibuat supaya kita aman dari tempat bekerja. Ada lagi untuk rompi khusus dibuatkan oleh ini supaya nampak di malam hari kita bertugas menggunakan rompi ini, dia bisa menyala. Nah, ini adalah rompi khusus. Jika seandainya kita bekerja di tempat laut, ada di sungai dan sebagainya, di danau, maka kita harus menggunakan pelampung khusus untuk badan kita. Ini namanya adalah alat pelindung diri untuk badan. Pendengaran kita harus menggunakan semacam alat seperti ini. Nah, itulah alat-alat yang kita gunakan untuk pelindung diri. Ingin selamat, ikuti aturan daripada ketiga. Apa aturan ketiga? Jika kita dikunjungi oleh seorang pengawas, maka kita harus memberikan keterangan yang benar apabila diminta oleh pengawas keselamatan kerja. Yang kedua, kita harus menggunakan alat pelindung diri yang telah diwajibkan oleh tempat kerja kita. Yang ketiga, kita harus mematuhi dan mentaati semua syarat-syarat ketiga yang diwajibkan kepada kita. Yang keempat, meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat-syarat ketiga yang diwajibkan agar kita bisa selamat dalam kerja. Yang kelima, menyatakan keberatan kerja di mana syarat ketiga dan APD yang diwajibkan diragukan oleh, kecuali dalam hal khusus ditentukan oleh pegawai pengawas dalam batas yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, inilah aturan-aturan yang bisa menyelamatkan diri kita di tempat kerja. Semoga kita bisa sukses dalam bekerja, mendapatkan hasil yang maksimal, dan tidak menimbulkan kecelakaan. Selamat berbahagia, selamat bekerja. Semoga Anda diberkahi oleh Allah yang Maha Kuasa.